Oke teman-teman, kita lanjutkan video yang kemarin. Kita bahas tentang min plusnya ketel uap ini, atau kekurangan serta kelebihan dari ketel uap ini teman-teman. Nah, pasti namanya sesuatu atau barang itu ada yang namanya min atau plusnya, kekurangan dan kelebihannya. Setelah saya menggunakan ketel uap ini sekitar 6 bulanan dan saya bandingkan dengan saya memasak dengan wajan, ini cukup signifikan perbedaannya teman-teman, terutama di bahan bakarnya. Dulu saya kira menggunakan ketel seperti ini itu nantinya akan mengirit bahan bakar atau mengirit kayu teman-teman. Nah, mengirit bahan bakarnya. Namun setelah saya praktekkan dan saya gunakan kurang lebih dari 6 bulan, pembakarannya itu ternyata agak boros teman-teman. Kenapa kok boros? Ini kita bahas kekurangannya terlebih dahulu teman-teman ya. Ketel ini memang benar kapasitasnya itu mencapai 3 kuintal. Akan tetapi kalau kita produksinya itu cuma 1 kuintal seperti yang masih saya alami seperti ini, kalau kita isi penuh airnya, maka untuk mendidihkan air di dalam ketel ini sangat lama sekali teman-teman. Apalagi kalau setelah kita libur, dalam artian 1 hari tidak digunakan untuk produksi, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Berapa jam mas? Itu kurang lebih hampir 2 jam teman-teman untuk mendidihkan air yang ada di ketel ini. Beda kalau kita menggunakan wajan jadi. Kalau menggunakan wajan jadi, secukupnya kita kasih air di wajan tersebut, terus kemudian kita didihkan atau airnya itu mendidih, itu kan mungkin 30 menit nggak ada. Kalau untuk pertamanya mungkin 30 menit. Kalau yang pakai ketel ini 2 jam teman-teman, sangat menguras waktu untuk awal-awalnya ya, untuk pertama kita memproduksi tahu. Dan satu lagi, karena produksi saya masih 1 kuintal, makanya di dalam ini saya kasih 1 jalur saja, 1 jalur pembuangan uap yang digunakan untuk produksi. Sebenarnya kan masih bisa dicabang sampai maksimal 3 teman-teman, akan tetapi tempatnya itu masih saya gunakan 1. Jadi di dalam sini saya gunakan 1 untuk merebus pati. Makanya pembakaran atau bahan bakarnya itu agak banyak. Beda lagi kalau kita cabang 3 kita gunakan semua, pasti akan lebih cepat produksinya dan bahan bakar akan lebih irit. Namun membutuhkan teman kerja lagi atau karyawan lagi. Sementara yang memproduksi tahu di sini masih 2 orang, jadi cukup 1 tungku aja. Kalau kebanyakan nanti bisa tidak maksimal hasil tahunya. Terus sekarang kita bahas kelebihan dari ketel uap ini teman-teman. Nah, untuk kelebihannya ini kita biasanya menggunakan wajan jadi itu perebusan yang kedua ketiga itu bisa sampai 15 atau bahkan 20 menit. Kalau menggunakan ketel ini cukup 10 menit teman-teman, 10 menit sudah mendidih. Jadi kelebihannya di situ ya, cepat untuk memproduksi tahu.
Dan biasanya saya menggunakan wajan jadi itu kalau masak 10 masakan dengan isian satu masakannya itu 7 kg, itu membutuhkan waktu yang sangat lama, dari jam 8 pagi bahkan sampai maghrib jam 6 sore ya teman-teman. Tapi kalau menggunakan ketel ini jam 3 sore insya Allah sudah selesai kalau masak 10 masakan dengan isian permasakan 7 kg. Ya mungkin awal-awalnya itu aja yang untuk mendidihkan air yang di dalam tungku itu yang membutuhkan waktu lama. Selebihnya kalau sudah mendidih dan bisa menghasilkan uap, nah itu sangat cepat sekali. Sangat cepat sekali teman-teman. 10 menit perebusan sudah mendidih 3 kali. Kelebihannya pakai ketel uap di situ. Dan juga satu lagi, pasti tidak ada yang namanya mengintip lagi. Beda kalau di wajan jadi itu masih bisa mengintip kalau cara memproduksi tahunya kurang pas atau kurang benar, bisa bau sangit di tahunya. Kalau ini kita rebus lama pun tidak bakal mengintip, tidak bakal bau sangit. Terus untuk hasil tahunya bagaimana? Nah, untuk hasil tahunya ada kelebihan dan kekurangan juga teman-teman dari menggunakan wajan terus berpindah menggunakan ketel uap ini. Kalau dulu saya menggunakan wajan itu proses pembuatan tahunya, kalau di model seperti yang sudah saya jelaskan di konten-konten saya membuat tahu itu bagaimana, dari perebusan kedelai hingga pencetakan tahu itu sudah lengkap saya upload di video tahu balap ini. Itu normal teman-teman, dalam artian tahunya bagus. Tapi kalau pakai ketel ini ada perbedaannya, jadi harus lebih hati-hati, terkhusus untuk pencukaan tahu. Tidak bisa sembarangan kita mencukai tahunya, tidak bisa kita samakan dengan pas waktu menggunakan wajan jadi. Kalau menggunakan wajan jadi kita cuka tua ataupun muda, tahunya tetap mengembang. Tapi kalau pakai ketel ini pencukaannya harus agak teliti, karena pati yang dihasilkan di menggunakan perebusan seperti ini itu sangat panas teman-teman. Jadi harus bisa mengatur antara cuka dingin dan cuka panasnya, kita sadur ataupun kita campur biar tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Itu pencukaan awal sampai akhir seperti itu teman-teman. Makanya saya jarang sekali atau bahkan tidak pernah sama sekali tidak pernah upload, karena kurang lebih ketika menggunakan ketel ini tahu saya itu selalu bermasalah. Dan masalahnya itu ternyata tidak lepas dari cara mencukainya tersebut. Dan alhamdulillah sekarang sedikit-sedikit mulai pulih kembali. Tahu saya mulai normal, digoreng mulai mengembang lagi. Karena di sini kan saya juga memproduksi tahu goreng. Makanya saya langsung bisa mengetahui tahunya itu jelek ataupun bagus. Satu lagi teman-teman, di konten sebelumnya saya mengungkapkan biaya ataupun budget yang harus kita keluarkan itu sekitar 20 jutaan teman-teman untuk membuat ketel ini. Langsung jadi seperti ini sekitar 20 jutaan. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman video dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.